Logiknya mereka mau dukung apa lagi dari Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi itu nggak akan duduk lagi di kursi eksekutif di level manapun. Nah, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi secara politik formal itu ya menjadi ketua umum partai, itu betul. Nah, kalau Pak Jokowi nggak mau jadi ketua umum partai, ya sudah. Maksud saya projonya harus mengikrarkan kami sudah nggak ada lagi, karena nggak ada lagi yang perlu didukung dengan Pak Jokowi gitu loh. Setuju nggak? Kecuali Pak Jokowi memang itu tadi mau jadi raja dan Projo mau bekerja untuk menjadikan Pak Jokowi itu jadi raja-raja di beberapa tempat gitu. Itu kita nggak tahu. Gimana Bang Freddy? Panggung kekuasaan formal boleh saja usai, namun magnet politik sang mantan presiden nampaknya enggan purna tugas. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menghentak publik, bukan dengan fasilitas negara, melainkan lewat jaket merah muda dan bendera PSI. Dari Lampung hingga NTT, Jokowi turun gunung merajut kembali memori pemilih akar rumput. Namun ada gestur politik besar yang sedang dibaca publik. Apakah ini sekedar rindu belusukan atau operasi senyap demi meloloskan partai putra bungsunya Kaesang Pangarep ke Senayan pada pemilu 2029? Target kita bukan hanya target masuk Senayan, bukan itu. Ada target besar yang ingin kita capai, tapi nggak usah disampaikan di sini. Kalau Senayan itu saya nggak mendahului, nggak sombong. Kita punya hitung-hitungan, kita punya kalkulasi. Masuk! Oke, langsung saja pertanyaan pertama saya ingin ke Bang Freddy Damanik. Dari gestur Pak Jokowi tadi terlihat begitu meyakinkan, sangat optimis, mengatakan bahwa ada kalkulasi matang untuk PSI lolos ke parlemen 2029. Sebagai orang dekat di lapangan, kalkulasi konkret seperti apa yang dimaksud? Iya, tentu kalkulasi yang disampaikan Pak Jokowi ini tentu bukan mistis ya, atau sekedar optimisme politik saja. Tentu kalkulasi ini berdasarkan fakta di lapangan. Yang mau saya sampaikan adalah fakta di lapangan. Pak Jokowi itu 10 tahun memimpin Indonesia. Jadi beliau itu paham betul bagaimana karakter para pemilih di Indonesia ini. Paham betul karakter pemilih mulai dari desa sampai ke kota-kota. Jadi itulah yang beliau sampaikan bahwa kalkulasinya optimis itu. Tapi di samping itu juga beliau juga tentu melihat faktor PSI itu sendiri. Bagaimana dia udah berulang kali menekankan bahwa pentingnya struktur itu. Nah, tentu kan dia udah melihat ini struktur mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Kemudian bagaimana pilihan-pilihan kader-kader. Nah, itu yang dilihat oleh Pak Jokowi, makanya dia berstatement seperti itu, pemilihan kader, gagasan, ide-ide yang katakanlah memperjuangkan yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Jokowi, sekarang itu digagas misalnya atau didorong, dibawa oleh PSI. Itulah optimisme yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Apakah turun gunungnya Pak Jokowi ke Lampung dan ke NTT ini membuktikan bahwa mesin partai PSI tidak bisa berdiri sendiri tanpa figur beliau? Nah, justru saya melihat sebaliknya. Jadi kita kan banyak sebetulnya contoh ya tokoh-tokoh ya para pemimpin besar di dunia ini yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika beliau katakan sudah jadi mantan presiden tetap mendorong, tetap menjadi motivator, tetap menjadi pemimpin yang membangun sesuatu organisasi partai yang diyakininya atau yang dia berada di situ. Let's say banyak lah, Obama dulu, bahkan
Presiden Trump, setelah dia tidak terpilih dia tetap di partainya, bahkan di Indonesia sendiri Bu Mega, Pak SBY. Jadi saya melihat bukan apanya namanya ya, bukan PSI-nya tidak bisa mandiri, bukan, tetapi memang Pak Jokowi itu menjadi tanggung jawab moral bagi dia. Itu konteksnya Pak Jokowi harus atau kenapa dia menjadi katakanlah berada di PSI hari ini. Jadi bukan karena PSI-nya tidak mandiri, logikanya salah. Oke, kita tanya Bang Rey, melihat safari politiknya Pak Jokowi sudah ke NTT, sudah ke Lampung. Kalau dikatakan untuk 2029, apakah terlalu dini atau wajar saja memang? Tidak terlalu dini, karena memang itu yang dilakukan. Dan sudah semestinya bukan hanya menurut saya PSI. Semua partai mestinya melakukan hal yang sama gitu. Tapi sayangnya kan yang punya waktu untuk melakukan ini kan ya PSI. Dalam hal ini Pak Jokowi dan juga ketua umumnya gitu. Jadi kalau kita lihat survei terakhir yang dilakukan oleh SMRC ya, satu pesan penting sebetulnya. SMRC soal elektabilitas partai ya. Jadi satu pesan pentingnya menurut saya, ketua partai politik yang nggak fokus ngurusin partai, dia punya kecenderungan turun elektabilitasnya. Itu udah kelihatan pesannya. Golkar turun, PAN turun, PKB turun, PKS turun, terus Nasdem turun. Jadi dari sini udah kita kelihatan lah seperti yang saya sebut tadi itu. Kalau partai politik ketua umumnya khususnya ya nggak punya waktu yang cukup untuk ngurusin partai, dia punya kecenderungan yang turun. Termasuk Gerindra loh ya turun. Makna safari politik Pak Jokowi sudah ke NTT dan ke Lampung, persiapan untuk 2029 seperti apa Anda melihatnya? Iya kan memang terus dengan terang-benderang Pak Jokowi mengatakan itu. Di waktu di Lampung misalnya Pak Jokowi udah mengatakan, sudahlah kalau cuma untuk masuk sih pasti masuk. Persoalannya bukan soal masuk, tapi target kita itu harus sampai 2 digit. Jadi yang kalau bisa di atas 10% kan. Itu yang disebut oleh Pak Jokowi. Jadi bukan yang sekedar 4% untuk lolos di parlemen gitu. Dengan figurnya Pak Jokowi, optimistis Anda melihatnya? Ya kalau dilihat tren SMRC kemarin ya, memang kan ada naik sampai 2%. Artinya kunjungan-kunjungan dan seterusnya itu cukup lumayan menaikkan elektabilitas PSI. Tapi gini ya, kalau dilihat tren yang disebutkan itu tadi ya, kalau kita lihat survei SMRC itu, ada pesan penting sebetulnya yang disampaikan oleh survei itu. Partai yang ketua umumnya nggak terlalu ngurusin partai, punya kecenderungan tuh turun. Nah, PSI punya orang yang mau turun ke bawah, dalam hal ini satu Pak Jokowi dan yang kedua ketua umumnya kan, Kaisang itu. Jadi keliling terus tuh. Nah, partai-partai yang sibuk dengan urusan pemerintahan, sehingga ketua umumnya hanya turun ke bawah karena ketemu dengan pengurus, bukan ketemu dengan kader dan publik itu, punya kecenderungan turun. Sebut saja misalnya Gerindra turun, Golkar turun, PAN bahkan 2% aja dalam survei itu hampir nggak nemu gitu. PKB juga mengalami penurunan ya, PKS juga hal yang sama, Nasdem juga hal yang sama. Jadi hampir semua partai-partai ini sekarang yang berada di koalisinya Pak Prabowo, yang umumnya ketua partainya itu menjadi menteri, itu mendapat penurunan yang sangat signifikan. Sangat signifikan. Gimana Bang Freddy ditambahkan tadi dengan kecenderungan? Ada surveinya loh dari SMRC juga ya kan? Iya, saya juga melihat survei itu di samping memang figur Pak Jokowi ini yang begitu luar biasa, yang menurut saya efeknya begitu luar biasa dengan partai ini, dan itu adalah memang kelebihan. Bukan saya bilang satu-satunya, tapi memang nggak banyak pemimpin ataupun tokoh yang seperti Pak Jokowi ini hobinya turun, dan itu sangat mendongkrak PSI. Nah, cuman saya mau bilang begini. Dari survei itu kan sangat jelas ya kehadiran Pak Jokowi ya, terus kemudian dibuat lagi kalau dia ketua Dewan Pembina suaranya tadi itu bisa 10%, justru saya masih melihat ini PSI ini masih kurang gede nih buat Pak Jokowi. Dia bisa lebih gede lagi, bisa lebih besar lagi, bahkan hitung-hitungan kami mungkin bisa ini 3 besar ini partai. Ya, optimis kalau Pak Jokowi jadi ketua umum sekalian.
Ketua Umum PSI, ya. Jadi ini setelah kami hitung-hitung, ini bisa 3 besar, bahkan bisa berapa ya, 80-an kursi ya, hampir setiap dapil ada kursi, kemudian ada wilayah-wilayah tertentu yang bisa beberapa kursi. Nah, tetapi itu tadi, tidak cukup, sekali lagi tidak cukup hanya figur Pak Jokowi. Ya, tergantung partai itu sendiri bagaimana membangun organisasi yang berulang kali ditekankan oleh Pak Jokowi. Ya, struktur partai harus ada dari pusat sampai daerah, kemudian pilihan-pilihan kader terbaik, program atau visi yang diusung. Anda sebagai orang yang dekat yang di lapangan juga memantau hal ini begitu. Projo punya basis akar rumput yang kuat. Yes. Di desa-desa juga tentunya Yes. Apakah ada instruksi atau kerjasama bawah tanah misalnya antara Projo dan PSI untuk melebur demi mengamankan target nanti? Bawah tanah, rasa-rasanya kalau istilah bawah tanah ini gimana gitu ya. Gini, kalau dalam demokrasi saya melihatnya justru nggak cocok lah pakai istilah bawah tanah ini. Kalau memang, jadi Projo itu kan organisasi sendiri, ya. Selain organisasi massa, memang sifatnya selama ini memang kerelawanan. Kita organisasi kerelawanan yang punya mekanisme sendiri. Kalau kerjasama antara organisasi ya dilakukan saja, komunikasi terbuka, itu biasalah, lazim, siapa aja bisa melakukan itu. Jadi kita nggak ada istilah, dari dulu juga kita kerjasama dengan PSI, terbuka saja, bahkan kita declarekan PSI adalah Projo, kan PSI mengatakan begitu. Nah, cuman kita kan punya mekanisme sendiri, ya. Kita kerelawanan, PSI adalah organisasi partai politik. Sejauh ini memang belum ada kalau bicara PSI, Projo gabung atau baur dengan PSI, tetapi kalau ada orang-orang Projo atau kader-kader Projo yang memilih bergabung di PSI, di partai lain, itu hak setiap individu. Cuman mau saya gini lagi, tadi saya sambung lagi, cuma begini, PSI ini Projo selalu mengatakan merah kata Jokowi, merah kata Projo, kan begitu. Jadi saya mau bilang begini, lain halnya, ini Projo ini milik Pak Jokowi, iya. Lain halnya kalau seperti saya bilang tadi, Pak Jokowi menjadi ketua umum di situ, nggak perlu dikoordinir juga, ini semua masuk ke situ. Basis yang Mbak bilang tadi itu, ya, di akar rumput itu, otomatis Mbak akan bekerja buat itu. Gitu loh. Gimana Bang Rey kalau melihat Projo dan PSI? Ya saya juga bingung kalau Projo ini gitu. Sebab mereka kan mengabdi pada orang. Jadi kalau orang ini ke PSI, ya belum tentu mereka, ya asumsinya sih mereka ke PSI, tapi nggak mau dibilang orang PSI gitu. Dong Pak Jokowi jadi PSI, mereka tetap ngaku kami bukan PSI, kami Projo gitu. Nah jadi makanya saya agak bingung melihat Projo ini gitu. Maksud saya begini, memang Projo itu lebih baik menanggalkan identitasnya lah. Langsung gabung aja dengan PSI. Langsung aja, nggak usah pakai kata Projo sendiri, ya. Dewan pembinanya apalah gitu. Oke. Kenapa gitu? Karena kalau mereka dukung Pak Jokowi pun dukung buat apa? Kecuali mau dukung jadi raja-raja seperti yang sekarang ceritanya. Kan Pak Jokowi sekarang mana-mana itu kan raja. Nah, kan organisasi relawan itu dibentuk dalam kerangka mendukung seseorang secara umum loh ya, secara politik untuk duduk di jabatan-jabatan eksekutif kan. Pak Jokowi sudah 2 periode jadi presiden, nggak mungkin lagi presiden lagi. Kecuali beliau menjadi kepala daerah lain. Cuman kalau mau menjadi kepala daerah lagi ya nggak tahu diri banget kan, kira-kira gitu loh Pak. Nah oleh karena itu memang sudah semestinya yang disebut dengan Projo itu sudah nggak ada. Jadi menanggalkan identitasnya, gabung saja ke PSI. Ya logiknya mereka mau dukung apa lagi dari Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu nggak akan duduk lagi di kursi eksekutif di level manapun. Nah satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi secara politik formal itu ya menjadi ketua umum partai, itu betul. Nah kalau Pak Jokowi nggak mau jadi ketua umum partai, ya sudah. Maksud saya Projonya harus mengikrarkan kami sudah nggak ada lagi. Karena nggak ada lagi yang perlu didukung dengan Pak Jokowi gitu loh. Setuju nggak? Kecuali Pak Jokowi memang itu tadi mau jadi raja dan Projo mau bekerja untuk menjadikan Pak Jokowi itu jadi raja-raja di beberapa tempat gitu.
Dia nggak tahu. Gimana Bang Freddy? Begini Bang, kita bukan semata hanya figur, tetapi kan kita Projo ini sudah melihat kinerja-kinerja gagasan ataupun apa yang sudah ditinggalkan oleh Pak Jokowi terhadap bangsa ini. Makanya kita tetap mendukung Pak Jokowi itu dari awal itu masuk politik formal. Kita dorong bahkan beliau mendirikan partai politik ya ketika pasca beliau sudah tidak menjadi presiden lagi. Nah, per hari ini oke, dia tidak mendirikan partai politik tapi berada di PSI. Tapi itu yang saya katakan tadi, ya. Seorang Jokowi 2 periode memimpin Republik ini mulai karir dari bawah, itu kalau dia menjadi ketua umum PSI, nah itu baru seorang Jokowi di situ gitu loh. Kami melihatnya itu. Jadi kalau jadi ketua umum, Projonya jadi otomatis. PSI. Kalau nggak ketua umum, Projo tetaplah Projo atau apa? Projo tetap Projo. Tapi kalau Pak Jokowinya di situ, ini iya. kader-kadernya ini, ya Akan jadi mesin politik yang lebih besar lagi menurut Anda? Iya, Bukan. kan gini, sebentar sedikit Ya. Pak. Kan sekarang ini Projo ini ada di partai-partai lain. lah iya itu. Ada di partai-partai lain juga, ada di PSI, banyak juga yang di PSI. Tetapi kalau katakanlah Pak Jokowi yang menjadi panutan atau simbol Projo itu Jadi ketua umum. menjadi ketua umum, ini otomatis lah ketua Ya. umumnya di situ Kan gitu jelas. loh. Bang Rey silakan. Jadi jelas, kalau Pak Jokowi jadi ketua umum PSI, otomatis Projo akan membubarkan dirinya menjadi bagian dari PSI. Boleh membubarkan, boleh baur, apalah itu, gampang lah itu, kan Ya, begitu. intinya adalah PSI. Yes. Mau jadi tetap namanya Projo, underbow partai, Yes, ya, apapun itulah. tapi dia bagian. Yes. Sekarang karena Pak Jokowi bukan menjadi ketua umum, hanya saya kira Dewan Pembina ya. Di Projo. Di Di Itu PSI. pun belum saya tahu saya, Pak. belum juga di PSI mengatakan gitu. Mm. Nah, mereka merasa bahwa nggak bisa bergabung dengan PSI. Itu yang Secara organisasi. Iya, nah itulah pertanyaannya. Kalau begitu ngapain lagi kalian ada? Oke, baik. Kalian mau dukung apa kepada Pak Jokowi itu lagi? Sebab yang disebut dengan organisasi relawan di bidang politik itu yang mendukung yang bersangkutan untuk duduk di jabatan-jabatan eksekutif Oke. ataupun legislatif. Itulah kira-kira. Ya. Dan saya kira untuk duduk menjadi ketua umum PSI, Pak Prabowo, Pak Jokowi itu nggak juga membutuhkan dukungan Projo. Sebab kalau Pak Jokowi deklarasi aja, saya mau jadi ketua PSI, di orang PSI-nya aja mau, gitu loh kira-kira tuh. Oke, kita balik lagi soal manuver politiknya Pak Jokowi ya. Secara spesifik menyebut NTT harus jadi basis utama jadi kandang gajah. Secara histori didominasi oleh kandang banteng begitu ya. Apakah ini bentuk deklarasi perang politik terbuka terhadap mantan parpol Jokowi? Kenyataannya kenaikan PSI ini nggak terlalu banyak disumbang oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tuh nggak kehilangan suara dari survei per awal Januari loh ya. Tapi yang banyak kehilangan suara itu Golkar, Gerindra, PAN, nah, dan ya ada sedikit Nasdem, ada sedikit PKB. Kalau PDI Perjuangan tuh nggak terlalu banyak kehilangan suara. Gitu. Dan kita cek lagi, belum ada data persisnya sih. Yang ada adalah suara PDI Perjuangan itu agak pindah ke Golkar. Itu yang mengakibatkan sekarang di NTT itu gubernurnya adalah orang Golkar. Oke. Jadi bukan orang yang terafiliasi dengan PSI, tapi dengan Golkar gitu. Ya. Tapi di NTT realistis nggak untuk dijadikan Kan itu kandang yang saya sebut gajah? tadi. Ya. Kan kalau dilihat dari data per Juli dari SMRC, tergerusnya PDI itu nggak kehilangan suara. Yang turun itu adalah Golkar, Gerindra, lalu Nasdem, lalu PKB. Dan PKS. Nah, di luar PDI Perjuangan, yang besar di NTT itu namanya Golkar dengan Gerindra. Kalau kita pakai asumsi ini, yang diambil suara oleh PSI itu bukan PDI. Itu suaranya Gerindra dan atau suaranya Golkar. Termasuk yang di NTT gitu loh. Oke. Nah sekarang ini taktik bagus di PSI-nya menurut saya. Mereka seolah-olah memposisikan diri itu berhadap-hadapan dengan PDI Perjuangan. PDIP, ya. Jadi ada setidaknya dua keuntungan ketika mereka dihadap-hadapkan dengan PDI Perjuangan. Pertama adalah
Kalau mereka dihadap-hadapkan dengan PDI Perjuangan, mereka akan membesar dengan sendirinya. Karena simpati publik akan lebih banyak kepada mereka dibanding kepada PDI Perjuangan. Gitu. Apalagi Pak Jokowi dihadap-hadapkan dengan PDI Perjuangan. Itulah sebabnya mereka selalu mengait-ngaitkan, ya, orang PSI-nya loh ya, mengait-ngaitkan diri mereka itu dengan PDI Perjuangan. Supaya PDI bereaksi, kalau PDI-nya bereaksi, positif ke mereka gitu loh. Apapun reaksi PDI Perjuangannya. Nah sekarang PDI udah baca itu. Oleh karena itu mereka relatif menahan diri. Nggak mau lagi berkomentar terhadap apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Termasuk ketika Pak Jokowi waktu itu di Lampung ya disebut menginjak kepala kerbau. Kan kira-kira gitu ya. Tadi mereka nggak punya reaksi yang cukup. Gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah, ini taktik keduanya adalah untuk mengalihkan perhatian dari partai-partai yang lain. Supaya merasa partai-partai lain itu nggak terganggu dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan itulah yang kejadian sekarang. Jadi karena orang selalu, PSI-nya selalu membuat isu bahwa mereka berhadapan-hadapan dengan PDI, Golkar lalai, kira-kira gitu loh. Gerindra lalai gitu. PAN lalai, kehilangan suara tuh. Kalau jadi perlu diwaspadai sebenarnya oleh partai-partai oleh karena yang itu lain. itu yang saya sebut taktik, taktik yang cukup efektif sekarang. Jadi mereka seolah-olah mengatakan bahwa mereka itu berhadapan-hadapan dengan PDI Perjuangan, tapi sebetulnya dalam kerangka supaya mereka kelihatan terzalimi tanda kutip, saat yang bersamaan untuk tanda kutip lagi mengelabui partai-partai lain yang pada dasarnya yang tergerus suaranya ke PSI bukan PDI adalah partai-partai yang lain ini. Kami sudah menangkap itu maksudnya Bang Rey. Bang Freddy, sebelum jeda tambahkan sedikit terkait dengan manuver ini, NTT apakah bisa menjadi laboratorium uji coba atau pilot project? Jika berhasil, apakah nanti ada basis lain seperti mungkin ya ke Jawa Tengah ataupun kemana? Silakan. Iya, tadi menanggapi Bang Rey. Jadi memang politik saya melihat bukan peperangan lah ya, tapi tadi Bang strategi ya, kompetisi gagasan. Kalau sebuah partai ingin katakanlah memperluas basis dukungan wilayah suatu daerah, menurut saya itu memang harus melakukan itu kan. Biasa itu. Dulu juga PDP bahkan mungkin sampai sekarang pasti melakukan itu. Dan ketika PSI sekarang melakukan itu bukan peperangan dimaknai seperti itu, tapi memang harus melakukan namanya untuk memperbesar partainya. Nah, mengenai NTT ya, itu sekali lagi bukan percobaan, terlalu kecil kalau memainkan sekedar hanya percobaan. Memang seluruh Indonesia harus direbut. PSI harus merebut seluruh daerah, seluruh Indonesia, termasuk Jawa Tengah yang digembor-gemborkan menjadi katakanlah selama ini basisnya banteng. Pasti ya segala strategi ya ide akan dipertaruhkan untuk merebut karena kan intinya kan cuma 3 ini kan. 4 kalau wilayah kan, kalau kita udah besar ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini kan yang sangat penting di samping daerah-daerah lain yang memang sama-sama pentingnya, tapi yang 4 wilayah ini kan kalau udah megang ini kan pemenang. Menarik. Kita beralih ke perdebatan yang lebih personal. Bagaimana atribut partai, belusukan CFD hingga sakralnya gelar adat diramu menjadi alat transfer suara kilat dari seorang ayah kepada anaknya. Kita langsung tanyakan ke Bang Freddy, tadi melihat apa yang ditampilkan oleh Pak Jokowi saat CFD-an sudah terang-terangan ya secara nyata menggunakan atribut dari PSI. Apakah ini juga menjadi sinyal ya untuk Projo yang dikatakan non-partisipan saatnya bergabung juga bersama dengan PSI? Dahsyat memang ya kalau kita lihat CFD tadi itu luar biasa, tapi itu masih
ke figur Pak Jokowinya. Ya, belum secara otomatis itu menjadi katakanlah suaranya PSI. Kami tidak melihat itu. Ya, pengaruh Pak Jokowi itu sangat besar. Kehadiran masyarakat NTT di situ adalah memang karena Pak Jokowi itu berpengaruh, iya. Tetapi kan masyarakat NTT kami yakin adalah masyarakat yang rasional di dalam memilih nanti. Jadi sekali lagi sangat penting bagi PSI untuk membangun organisasinya tadi, kepengurusan struktur itu dari bawah sampai ke desa, dari atas sampai ke desa, kemudian kader-kader yang terpilih yang oke, dan program-programnya. Okay. Nah, ini yang menentukan bahwa PSI akan besar ke depan menurut saya. Bang Rey, secara psikologi politik ya, melihat dari penggunaan atribut yang ditunjukkan di depan, mungkin rakyat NTT yang sepertinya sudah rindu dengan sosok Jokowi misalnya. Nah, visual ini mampu nggak sih mempengaruhi para pemilih tradisional atau justru terkesan terlalu memaksakan? Iya, kalau dari hitungan waktu sih masih ada waktu 3 tahun. Dan sejauh apa dalam 3 tahun ke depan itu Pak Jokowi dapat memelihara ingatan kolektif masyarakat NTT terhadap beliau. Tapi saya kira ada faktor soal kinerja Pak Prabowo dalam hal ini ya. Yeah. Jadi kalau Pak Prabowo kinerjanya bagus, saya kira akan keserap ke Gerindra gitu. Tapi sebaliknya kalau kinerja Pak Prabowo tidak mendapat respon yang positif ke publik gitu, maka Pak Jokowi yang akan dapat limpahan suaranya gitu. Itulah yang sebetulnya kita lihat hari ini. Jadi kenaikan PSI itu saya lihat dalam kerangka ketidakpuasan publik terhadap Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo sekarang kepuasannya cuma 51 sekian persen dan elektabilitas partainya turun drastis kan sekarang menjadi 16% meskipun tetap nomor 1 gitu. Nah, kemana suara itu pergi? Salah satu yang menampung itu yang menurut saya adalah PSI. Makanya PSI dapat sekitar 2, sekian persen gitu. Nah, jadi artinya apa gitu? Semakin Pak Prabowo nggak bekerja bagus, yang dapat limpahan suara itu Pak Jokowi gitu. Oke, tapi manuver politik tuh apakah hanya dengan belusukan atau sebagai mantan presiden kan harusnya juga bisa ya memberikan saran-saran ataupun masukan tentang misalnya sekarang nilai tukar rupiah seperti apa dengan program-program yang pemerintah. Oh iya, itulah salah satu yang mungkin nggak paham juga saya. Karena beliau kunjungan ke daerah itu lalu kemudian jadi raja. Kan kalau jadi raja ya kok kita minta visi misi? Ya nggak ada orang raja dimintain visi misi ya kan. Kecuali beliau terang-terangan mengatakan saya ini apalah dengan PSI. Nah, dia akan bicara soal politik. Tapi kalau Anda sendiri, pandangan Anda, Bang Rey melihat tadi ya kunjungan-kunjungan dan juga manuver politiknya, warga itu secara gestur terlihat natural, organik, atau hanya sekedar orkestrasi? Ini kan ingatan orang, saya udah mengatakan tadi, ingatan orang kepada Pak Jokowi itu belum lentur dalam kerangka 2 tahun. Kita nggak tahu sampai nanti tahun ke-4, ke-5. Itu satu. Saat yang bersamaan, ada kekecewaan yang besar terhadap Pak Prabowo. Dan selalu begitu kita kan. Begitu kita berhadapan dengan kekecewaan yang di depan mata, kita nggak pernah mandang ke depan, mandangnya ke masa lalu gitu loh. Di zamannya ketika orang bicara kecewa dengan reformasi, muncullah meme-meme soal apa namanya itu, enak di zamanku toh, gambarnya Pak Soeharto. Gitu. Tapi ketika di zamannya Soeharto, mereka juga ngeluh juga gitu loh. Jadi itu selalu kelihatan bangsa ini. Bangsa ini kalau kecewa pada hari ini, dia nggak melompat ke depan gitu loh. Cara mikirnya ke depan gimana nih? Tapi melompatnya ke masa lalu. Lebih enak ya di zamannya Pak Jokowi gitu. Nah, itulah mengapa kemudian antusias publik datang untuk menghadiri acaranya Pak Jokowi. Bang Freddy ditambahkan bagaimana memastikan agar bahwa ikatan-ikatan emosional yang tadi kita lihat bersama ini di Lampung, di NTT terhadap Jokowi ini bisa benar-benar dikonversi menjadi suara real di 2029. Iya, dalam demokrasi nggak ada tombol transfer suara itu. Jadi tidak otomatis keramaian itu ya, yang emosional masyarakat kepada Pak Jokowi itu kecintaannya atau rasa terima kasih Pak Jokowi itu tidak otomatis ditransfer tentunya menjadi suara PSI. Nah, tentu harus dibarengi dengan kerja-kerja politik. Jadi masyarakat katakanlah kalau bicara NTT atau
Lampung atau seluruh Indonesia, masyarakat itu harus melihat dulu bahwa nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Jokowi itu ada di PSI. Gagasan-gagasan itu masyarakat harus memastikan itu dulu melalui kader-kader terbaiknya. Saya rasa harus seperti itu. Dan Pak Jokowi juga sudah berulang kali mengingatkan bahwa beliau menyampaikan bahwa intinya popularitas itu tidak cukup, harus kerja politik. Sekali lagi memang harus kerja politik. Emosional masyarakat itu harus dikapitalisasi melalui kerja-kerja politik yang harus dilakukan oleh kader-kader PSI. Oke, kita akan lihat juga visual yang menggambarkan pemberian gelar kepada Pak Jokowi di Lampung dan NTT berikut ini. Diawali dengan penyambutan panggah. Sampaikan untuk menyambut marga. Memuangi jenol, lalu dicanangkan di anak. Pemuka pengiran Tuhan. Ya, Bang Freddy, pemberian gelar adat saudara raja-raja di Timor dan juga gelar adat di Lampung itu menjadi simbol bukti penerimaan rakyat. Yes. Tetapi ada juga kritik yang mengatakan bahwa lembaga adat sengaja ditarik nih dalam pusaran politik praktis demi memuluskan jalan PSI. Seperti apa tanggapannya? Ya, saya klarifikasi sedikit karena di publik banyak seolah-olah tadi Bang Rey juga Pak Jokowi dinobatkan menjadi sebagai raja di NTT kan, padahal bukan itu. Jadi diterima menjadi saudara atau keluarganya raja-raja Timor kan itu. Jadi perlu diklarifikasi sedikit. Tapi saya melihat sekali lagi bahwa ya kita menghormati kita sangat menghormati lembaga-lembaga adat ini. Itu penghormatan besar masyarakat NTT, masyarakat adat Timor kepada Pak Jokowi. Itu ekspresi kecintaan mereka. Ya, jadi jangan secara sederhana, itu ditarik langsung ke politik praktis, nggak seperti itu. Jadi saya nggak percaya gelar adat itu bisa dipakai untuk mendapatkan suara. Saya orang yang nggak percaya itu ya. Yang menentukan suara itu, yang menentukan pemenang itu tetap harus rakyat yang memutuskan. Enggak juga Pak Jokowi yang menentukan bahwa PSI pemenang, tetapi rakyatlah yang akan memilih. Tentu apakah nanti misalnya kehormatan penghargaan lembaga dan itu kepada Pak Jokowi akan menjadi keuntungan sehingga dia dikenal masyarakat, dia itu menjadi keuntungan untuk berkomunikasi dengan masyarakat sehingga bisa suatu saat percaya kepada PSI, tentu itu keuntungan yang wajar. Nah, tetapi tidak secara otomatis pemberian penghormatan lembaga dan itu bisa menjadi suara. Enggak seperti itu logika election itu enggak seperti itu. Saya rasa Saya begitu. mau konfirmasi lagi. Jadi bukan main raja-rajaan ya, tetapi lebih kepada pemberian penghargaan. Penghargaan penghormatan. Oke. Lebih ke situ ya. Dan itu harus lebih tinggi lagi. Beyond itu lebih tinggi lagi dari hanya sekedar politik praktis gitu loh. Gimana Bang Rey menanggapinya? Mampukah gitu ya gelar masyarakat adat kemudian bisa menambah suara untuk mungkin PSI nantinya ke depan? 2029 itu umumnya pemilih kita ini kan Gen Z ya. Dan bahkan sudah generasi alpha. Tipikal generasi Gen Z itu tanpa kepemimpinan loh. Jadi mereka nggak terpatok kepada figur-figur itu. Jadi maksud saya begini, jangan karena kamu megang ini, kamu pikir pengikutnya akan ikut kita gitu kan, belum tentu. Itu yang gamang sekarang gitu. Nah, gejalanya sebetulnya kita lihat tuh dari misalnya peristiwa Agustus 2025 yang lalu. Ya. Kalau ditanya tuh, siapa pemimpin mahasiswanya? Nggak ketemu tuh. Tapi kok bisa ramai begitu? Nah, itulah sekarang tipikal Gen Z itu. Jadi tanpa kepemimpinan, tanpa tokoh. Jadi jangan kita melihat politik masa depan itu seperti kita lihat tahun 70-80.
Kalau udah ketua umum Ormas Anu kita pegang, itu ke bawahnya aman gitu loh Iya, kira-kira iya. ya. Kalau ya tokoh masyarakat itu kita pegang, itu ke bawahnya aman gitu. Itu iya kalau untuk generasi kayak saya ini gitu ya. Iya. Masih begitu Masih tuh. begitu. Iya, tapi kalau Gen Z ini enggak. Apalagi PSI kan banyak suara anak muda yang seperti urban sentris begitu ya, Iya, karakternya iya. seperti itu. Kalau Jadi sekarang tidak gini, terpengaruh. ada penjelasannya sebetulnya. Penjelasannya apa? Selain tentu saja medsos yang lebih independen dan lebih independen dan sangat private ya, yang medsos itu. Tapi juga ada gejala ketidakpercayaan kepada tokoh-tokoh. Nah di mahasiswa kita sekarang kan juga begitu tuh. Kan kemarin tuh ada mahasiswa yang datang ke ke Wapres gitu, lalu disidang oleh mahasiswa yang lain. Kemarin juga seingat saya di Kalimantan juga begitu kan, ya datang ke Solo, lalu disidang oleh mahasiswa yang lain. Jadi nggak bisa tipikal begitu aja gitu. Nah, oleh karena itu kalau is okay kalau targetnya misalnya generasi kayak saya gitu. Orang menyebut generasi Facebook lah gitu ya. Kalau itu mungkin dengan ini bisa gitu. Tapi kalau Gen Z itu saya kira ya mereka melihat peristiwa kultural sebagai peristiwa kultural. Oke, baik, kita akan kembali usai jeda. Sindrom pasca kekuasaan versus perang terbuka berebut kandang. Sesaat lagi tetap di Gestur. Air kan banyak di mana-mana, kok bisa habis, Bu? Iya, air memang banyak sayang, tapi air itu nggak semuanya layak dan bisa langsung digunakan. Makanya kita harus bijak menggunakan air bersih yang tersedia bagi kita. Menghemat air bukan sekedar kebiasaan baik, tetapi langkah nyata untuk menjaga ketersediaannya bagi generasi mendatang. Yuk, dukung program pemerintah dengan membiasakan penggunaan air secara bijak serta menjaga sanitasi lingkungan. Di tengah derasnya arus informasi, kebenaran harus tetap jadi arah. Mengulas persoalan sosial, mengawal kebijakan publik dengan sudut pandang yang jernih. Komandannya kan Kementerian Pertahanan. Kemenhan. Ini ngomong bener atau ngomong salah? Orang udah nggak ngerti lagi. Antek-antek asing itu nyata adanya. It's real. Abraham, setiap Senin jam 8:30 malam di Nusantara TV. Manuver agresif Jokowi kini memicu persepsi gejala post-power syndrome atau sekedar main raja-rajaan. Ditambah lagi fenomena ganjil dibukanya posko pengaduan Solo yang dinilai menyaingi institusi partai resmi. Saya ingin langsung ke Bang Ray Rangkuti. Kalau melihat ada kesan post-power syndrome, ini kan secara psikologis dimaknai adalah seseorang yang merasa cemas, kehilangan jabatan, status sosial tertentu ketika dia sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Anda melihat ada refleksi ketakutan di sini dan kehilangan panggung pengaruhnya setelah tidak lagi menjabat? Iya, yang bisa dibaca begitu. Makanya kan dulu misalnya diupayakan sampai 3 periode kan. Meskipun gagal ya karena ditolak oleh PDI Perjuangan dan disitulah kemudian terjadi perceraian antara Pak Jokowi dengan PDI karena PDI dengan tegas mengatakan tidak akan memberi kesempatan untuk 3 periode itu gitu. Padahal sekalipun tidak diakui oleh Pak Jokowi, tapi 3 menterinya Pak Jokowi sudah yang sekaligus ketua partai saat itu sudah mengaminkannya kan. Ada PAN, ada PKB dan juga ada Golkar saat itu yang setuju dilakukan penambahan masa bakti dari Pak Jokowi gitu. Nah setelah itu betul bahwa beliau mengatakan akan kembali ke Solo jadi rakyat biasa gitu. Tapi saya dari dahulu selalu mengatakan apa maknanya itu ya, makna rehat bagi Pak Jokowi itu, makna rehat Pak Jokowi itu ya seperti yang sekarang ini. Belusukan lagi. Ya belusukan lagi. Jangan-jangan itulah yang dimaksud rehatnya bagi Pak Jokowi itu ya belusukan lagi. Jadi main raja-raja ini lagi. ini jangan-jangan rehat politik gitu. Tapi saya kan mengatakan begini, orang tuh kalau udah menjabat, pilihannya kan 2. Pertama Anda mau jadi negarawan dalam pengertian umum, negarawan gitu, atau Anda menjadi politisi harian gitu. Pak Jokowi menurut saya nggak bisa memilih untuk jadi negarawan. Kenapa dia nggak bisa memilih jadi negarawan? Karena dia menanam saham politik yang sangat berat.
siapa saham politiknya itu? Adalah dua anaknya. Satu namanya Gibran sekarang wakil presiden, yang lain namanya Kaisang, ketua umum partai. Dan satu menantunya di Medan sekarang jadi gubernur. Dan nggak ada backupnya ini. Bang Freddy ditambahkan, jadi Pak Jokowi harus menjadi politisi harian seperti ini untuk mengamankan dan kemudian juga ada nggak post power syndrome kalau Anda melihat? Ya, jadi justru saya melihat sebaliknya. Kalau post power syndrome itu kan biasanya sulit menerima ketika sudah tidak menjabat, kan begitu ya. Tapi kan Pak Jokowi faktanya dia turun sebagai presiden 2 periode sesuai konstitusi dan bahkan menyiapkan transisi yang sangat baik yang belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden atau pemerintahan sebelumnya. Transisi sangat baik kepada Presiden Prabowo. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada post power syndrome di situ. Tetapi hari ini Pak Jokowi turun, katakanlah belusukan safari kebangsaan itu ke keliling. Nah, itu sebagai warga negara, udah sebagai warga negara biasa, tidak ada yang salah di situ. Nah, tapi yang mau saya katakan adalah itu merupakan tanggung jawab moral. Seharusnya tokoh ya mempunyai memang tanggung jawab moral. Jadi dia turun begitu. Saya merespon Bang Rey sedikit tadi, memang Pak Jokowi di dalam safari politiknya ini tidak akan mengambil alih peran pemerintah, ya, maupun tidak akan menjadi oposisi pemerintah. Memang dia murni menyapa masyarakat adat, ya, komunitas-komunitas relawan dalam hal ini untuk PSI. Jadi sekali lagi dia tidak akan mengambil peran pemerintah dan tidak akan menjadi oposisi kepada pemerintah, begitu. Jadi ya, yang saya maksudkan itu kan begini, Bung Freddy. Dia nggak akan mengambil peran pemerintah, ya jelas tidak. Wong dia nggak siapa-siapa di pemerintahan ini kan. Yang kedua tidak akan oposisi. Ya kalau dia tidak akan oposisi kan dia menjelaskan kenapa dolar kita sekarang sudah sampai dia tidak akan pernah melakukan itu, Bang. Memang itu makanya. Tapi ya makanya publik kan juga ingin mendapatkan ya seperti ujangan nasihat-nasihat khusus harusnya. Artinya kan kalau dia nggak mengambil posisi sebagai oposisi kan dia memperkuat posisi Pak Prabowo dong. Ya kan? Ya. Soal ini, soal itu, misalnya dia menjelaskan betapa MBG itu tetap penting, misalnya loh ya, seperti yang dilakukan oleh partai-partai pendukung Pak Prabowo hari ini kan. Misalnya KDMP itu tetap penting. Nah ini pesan politik apapun kita nggak tahu. Mestinya kalau beliau bekerja untuk menaikkan popularitas PSI misalnya, beliau harus berbicara PSI ini cita-citanya apa? Soal undang-undang perampasan aset, soal sikap mereka soal sekarang ada semacam perseteruan kepolisian dengan kejaksaan soal FA, yang soal kemudian menteri-menteri Pak Jokowi sekarang yang banyak menghadapi kasus hukum. Misalnya begitu, itu loh saya. Itu yang kita bayangkan akan dijelaskan oleh Pak Jokowi dalam tur-turnya ini gitu loh. Cuma itu tadi, kita tidak melihat itu ya. Ya, tidak melihat itu karena dan tidak akan melakukan itu. Karena prosesinya jadi raja. Kalau raja ya nggak. Tapi kenapa nggak melakukan sih, Bang Freddy? Memang tujuannya bukan buat itu. Tujuannya sekali lagi memang untuk menyapa rakyat. Yang kedua memang untuk motivasi buat PSI. Tapi kalau menyapa rakyat kan pakai atribut PSI iya, juga. Menyapa rakyat dan memberikan motivasi kepada PSI. Kan udah jelas itu tujuannya. Jadi sekali lagi tidak akan mewakili pemerintah untuk mengatakan apapun tentang program pemerintah dan tidak akan memakai kesempatan itu untuk mengkritik program pemerintah karena memang bukan itu tujuannya. Projo nggak mau tuh ngasih semacam masukan atau saran ke Pak Jokowi agar manuvernya bisa lebih optimal lagi. Oh bukan, memang bukan itu tujuannya, memang bukan itu. Lain dan tidak akan terjadi itu, Bang. Iya, menyapa masyarakat itu apa sih? Iya, menyapa masyarakat kan kita sudah lihat. Mungkin ingin mengembalikan apa ya? Tapi dikaitkan gini, saya tambahkan rindu-rindu masa lalu. Dikaitkan dengan seorang mantan presiden 10 tahun berkuasa yang dianggap dan dielulukan sebagai presiden terbaik lah setidaknya sepanjang reformasi ini. Lalu turun ke bawah dengan istilah menyapa masyarakat. Nggak bisa didefinisikan menyapa itu apa. Saya kalau begitu, selfie lagi begitu. Ya kan yang mana ada ya seperti itu yang kita lihat. Masa mantan
presiden 10 tahun dengan Gini, presiden saya terbaik sampaikan sedikit, cuma Bang. selfie-selfie. Jadi turunnya Pak Jokowi ini juga, ya, kami melihatnya justru ini menjaga stabilitas politik, Bang. Abang kan tadi sudah mengatakan bahwa ya banyak pendukung Jokowi yang mengalami kekecewaan. Tetapi dengan turunnya Pak Jokowi ini justru masyarakat melihat apapun ceritanya hari ini Pak Jokowi adalah, walau istilahnya Pak Bang Rey tadi karena ada sahamnya, ya berarti dia mendukung pemerintah saat ini. Dengan hadirnya dia di masyarakat, berarti dia mendukung stabilitas. Saya masih di situ. Udah, kita tenang aja, fokus aja ke kegiatan masing-masing. Dan jadi sekali lagi dia itu cuma menyapa masyarakat dan memberikan motivasi kepada PSI. Jadi nggak akan. Ya itu dari gitu Ya. yang disebut menyapa ini kita yang jadi. Ya si hello foto. Hai. Kita masih akan membahasnya di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami di Gestur. Kami akan kembali sesaat lagi.